Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Hukum Kelimpahan. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan di paroki Tomang ini, saya adalah pendamping dari seksi Pangruktilaya. Ya, seksi Pangruktilaya itu sebuah seksi di paroki yang tugasnya adalah membantu umat yang sedang berduka, ya, membantu umat yang sedang disusahkan, mengalami kesusahan karena ditinggal berpulang sanak keluarga yang mereka cintai. Ya, jadi membantu mereka mulai dari mencari rumah duka, kemudian juga kremasi, dan lain sebagainya. Bahkan juga membantu mencarikan romo untuk misa tutup peti, dan lain sebagainya. Ya, intinya membantu umat yang sedang mengalami kedukaan. Dan satu kali saya ngobrol-ngobrol dengan seorang ibu, anggota seksi Pangruktilaya, sungguh menarik. Dia bercerita bahwa dulu dia sering mengalami stres, mengalami depresi, dan juga kalau general check up, ya, kalau menjalani medical check up di laboratorium, selalu hasilnya itu buruk sekali, ya. Jadi kalau istilah saya itu serba 200, ya. Kolesterol 200, gula darah 200, tensi 200, ya, kreatinin 200, asam urat 200, ya. Pokoknya semuanya itu 200, ya. Serba 200, serdu. Dan ketika ibu ini penasaran, ya, kenapa kok hasil lab saya ini kok selalu buruk dan saya selalu diliputi oleh rasa depresi dan stres. Nah, rupanya ketika dia pergi ke psikiater, ketemulah kuncinya, ya, ketemulah akar permasalahannya, yaitu bahwa ibu ini ternyata punya sindrom ketakutan dengan kematian, ya. Jadi punya sindroma, ya. Kan macam-macam, ya. Ada orang punya sindroma punya fobia, ya, punya fobia ketinggian, fobia di ruang sempit, fobia tempat yang gelap. Nah, ibu ini fobia dengan kematian, selalu takut dengan kematian, selalu resah, ya. Nanti jangan-jangan suatu saat saya tiba-tiba mati, ya, seperti itu. Maka kemudian, ya, dia berjuang untuk mengatasi fobianya ini, ya, fobia akan kematian ini. Sampai suatu ketika dia diajak oleh temannya, sahabatnya untuk bergabung dengan masuk ke dalam seksi Pangruktilaya. Kemudian, ya, seperti biasa, tugas seksi Pangruktilaya ini ya bisa dibilang hampir tiap malam, ya, tugasnya itu selalu pergi ke rumah duka, ya, untuk mengurus keperluan keluarga yang sedang berduka, ya. Jadi malam hari selalu bisa dipastikan, ya, posisinya ada di mana, yaitu di rumah duka, ya. Dan setiap kali ibu ini mengikuti misa tutup peti mereka yang telah meninggal, ya, dia berkata, ya, setiap kali saya mengikuti misa tutup peti, saya bisa mendengarkan banyak khotbah tentang kematian dari begitu banyak romo, ya. Romonya berganti-ganti, ya. Dan berbagai romo itu telah saya dengar khotbahnya tentang kematian. Dan saya sudah nggak terhitung lagi berapa kali saya mendengarkan khotbah tentang kematian itu. Dan tanpa terasa lambat laun, khotbah-khotbah yang begitu bagus, ya, yang membahas tentang kematian ini dalam perspektif iman Kristiani, itu membuat saya makin lama makin tidak takut dengan kematian, ya. Jadi kematian itu makin lama bagi saya
menjadi sesuatu yang tidak saya takuti lagi, ya, karena sering mendengarkan khotbah para romo tentang kematian ini. Dan luar biasa, ya, karena tadi menurut psikiater tadi, ya, semua masalah kesehatan saya itu sumbernya, akarnya adalah fobia akan kematian. Karena saya sudah tidak takut lagi dengan kematian, maka lambat laun, satu persatu, tubuh saya ini, bagian-bagian tubuh saya ini akhirnya pelan-pelan menjadi normal, ya. Jadi tensi saya turun, kolesterol turun, gula darah juga turun, dan akhirnya sekarang ya bisa dibilang hasil medical check up saya selalu bagus, ya, dan saya juga jarang sakit dan selalu sehat dalam menjalani segala aktivitas. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, inilah sebuah rahmat luar biasa yang diterima oleh seorang ibu berkat kemauannya yang tulus ikhlas untuk melayani Tuhan dan sesama. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31 yang dibacakan dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa itu juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, ladang, dan sekalipun disertai dengan penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam alam pikiran orang Yahudi, keluarga, ya, ayah, ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki, anak-anak, juga ladang, semuanya itu bagi dalam alam pikiran orang Yahudi itu melambangkan harta yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa sebenarnya keluarga, ya, ayah, ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki, ladang, rumah, itu sebenarnya melambangkan diri kita sendiri. Jadi harta yang paling berharga yang dimiliki manusia itu adalah keluarga, dan itu sama dengan diri sendiri, ya. Jadi sebenarnya ada dua harta yang paling berharga dalam hidup manusia, yaitu keluarga dan dirinya sendiri, ya. Nah, sebenarnya ini gaya berkhotbah Tuhan Yesus itu seperti ini, ya. Jadi yang dia maksudkan sebenarnya adalah bahwa manusia diajak untuk mau melepaskan kepentingan dirinya sendiri, mau melepaskan egonya, mau melepaskan kepentingan dirinya sendiri untuk kepentingan Tuhan dan sesama. Dan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ketika seseorang mau dengan ikhlas melepaskan kepentingan dirinya sendiri, meninggalkan dirinya sendiri demi melayani Tuhan dan sesama, maka dia akan menerima balasan dari Tuhan 100 kali lipat, ya. Jadi dengan demikian bisa dimengerti bahwa balasan dari Tuhan itu selalu melebihi pengorbanan yang kita berikan, ya. Ketika kita berkorban, menolong sesama, melayani Tuhan, maka kita pasti akan mendapatkan balasan dari Tuhan yang jumlahnya jauh melebihi apa yang kita korbankan, ya. Ya, Tuhan mengatakan 100 kali lipat, ya, tapi sebenarnya bisa kita simpulkan dengan bahasa sederhana bahwa balasan Tuhan itu jauh lebih besar daripada pengorbanan kita. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari, marilah, ya. Jadi prinsip ini, prinsip di mana ganjaran atau balasan dari Tuhan itu lebih besar daripada apa yang kita korbankan dalam hidup. Ini kita seringkali menggunakan istilah hukum kelimpahan, ya, hukum kelimpahan.
hukum di mana balasan Tuhan, ganjaran Tuhan selalu lebih besar daripada pengorbanan kita. Maka mari jangan ragu-ragu, mari kita tinggalkan diri kita, mari kita berikan segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang ada pada diri kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Karena Tuhan sudah menjamin bahwa apa yang akan Dia berikan kepada kita akan selalu lebih besar, lebih banyak, lebih berlimpah-limpah daripada yang kita lepaskan. Tuhan memberkati.